난 협상이 아니라 경고를 하러 온 거야. 이젠 우리도 가만히 있지 않을 거거든. Assalamualaikum. Semoga penonton yang budiman sehat selalu, dan dimurahkan rizki. Mari kita lanjut episode kedua. Drama Korea Vincenzo Kasano. Vincenzo mengangkat Sok-do, setelah berjanji akan pergi dari gedung plaza. Namun, ia malah menyuruh anak buahnya untuk menghajar Vincenzo. Tak lama polisi tiba dan menghentikan mereka. Polisi mengatakan kepada Sok-do kalau banyak reporter di luar. Sok-do beserta anak buahnya akhirnya pergi. Pak Hong masih tidak percaya dengan yang dilakukan Vincenzo, meskipun Vincenzo sudah menjelaskan kalau Pak Cho menjual gedung plaza karena diancam. Vincenzo menjadi kesal dibuat Pak Hong yang tidak percaya kepadanya, ia pun pergi berlalu. Tak lama, beberapa reporter masuk ke kantor Pak Hong dan bertanya tentang Vincenzo yang memberikan informasi. Cha-yong mengejar Vincenzo yang telah berada di luar gedung, ia begitu penasaran dengan Vincenzo yang mau melakukan semua itu, lalu terjadilah percakapan di antara mereka. Pak Hong beserta para penyewa berkumpul lagi di tempat Larry. Mereka mengira Vincenzo telah berkhianat atas janjinya, namun Pak Hong memberitahu kalau Vincenzo lah yang memanggil reporter. Di tempat lain, seorang jaksa Choi Myung-gi. Ia didatangi oleh Wakil Menteri Lee Nam-soo, meminta jaksa Choi untuk menyelesaikan sebuah kasus. Lee Nam-soo tidak mau mengikuti apa yang diminta oleh jaksa Choi, karena hanya memanfaatkan keadaan untuk dirinya. Jaksa Choi malah mengancam Lee Nam-soo. Vincenzo menemui Pak Cho di rumah sakit. Pak Cho memberitahu kalau konstruksi Babel akan mengetahui ruang rahasia penyimpanan emas, jika gedung dirobohkan dan Vincenzo harus merobohkannya terlebih dahulu. Kembali ke masa 3 tahun lalu. Vincenzo membuat ruang penyimpanan rahasia tersebut begitu istimewa, karena konstruksi bangunannya dipasang beberapa alat penambah guncangan yang dirancang khusus. Jika ada bagian ruang rahasia yang terkena guncangan, maka seluruh gedung akan roboh. Lalu untuk semua orang yang mengetahui keberadaan ruang rahasia tersebut harus dihabisi, kecuali dirinya dan Pak Cho. Satu tahun lalu, Vincenzo membaca berita kalau Taipan Tiongkok, Wang Shaolin telah wafat karena serangan jantung. Vincenzo menemui Pak Cho 10 bulan yang lalu, mereka membahas ruang rahasia yang tidak ada mengetahui keberadaannya, kecuali mereka berdua setelah Wang Shaolin. 3 bulan lalu, Pak Cho memberitahu kalau konstruksi Babel mulai membeli gedung dan rumah di sekitar Plaza Geumga, dan sudah menghubunginya. Vincenzo mengatakan tidak dijual dan akan dibangun ulang. Kembali ke masa sekarang, Vincenzo sedang berdiri di depan pintu kuil Nanyak. Tak lama, Lee dan Biksu Chae-sin datang. Mereka sedang membicarakan tentang merenovasi kuil. Lee menjelaskan kepada Vincenzo kalau di kuil akan dipasang penghangat ruangan. Saat Lee mengatakan kepada Chae-sin untuk memasang penghangat di akhir pekan, Vincenzo yang mendengar dari luar langsung berteriak, "Jangan!" Vincenzo malah ingin memberikan karpet listrik untuk seluruh ruangan dan menanggung biaya listriknya. Vincenzo memaksa pemberiannya ketika Chae-sin ingin menolaknya. Di tempat lain, Cha-yong sedang berbicara dengan atasannya, Han Seung-hyuk, tentang sidang kedua yang akan mereka hadapi. Junwo masuk dengan tergesa-gesa lalu memberitahu Cha-yong tentang salah satu peneliti yang dikarantina telah menghilang. Sementara itu, di kantor Badan Intelijen, Agen An memberikan laporannya kepada atasannya, Direktur Tae Jong-gu. Sekali lagi, Direktur Jong-gu tidak peduli dengan laporan Agen An, dan menolak izin Agen An untuk melakukan operasi. Direktur Tae Jong malah menyuruhnya untuk membantu tim penanggulangan Yakuza. Di ruangannya, Agen An memutuskan untuk melakukan operasi penyelidikan menggunakan uang pribadinya. Di kantor firma hukum Jipuragi, Pak Hong sedang menonton berita di televisi, sementara Pak Nam membereskan dokumen tuntutan farmasi Babel.
Pak Nam merasa sudah pasti kalah, tapi Pak Hong bersikukuh untuk terus melanjutkan. Di tengah pembicaraan itu, Vincenzo masuk dan mengajak bersekutu untuk melawan Farmasi Babel. Awalnya Pak Hong tidak menerima permintaan Vincenzo karena masih tidak percaya. Namun, Vincenzo berusaha meyakinkan Pak Hong, dan akhirnya semua dokumen terkait Farmasi Babel diberikan kepada Vincenzo. Cha Yong dan John Woo berada di Farmasi Babel, mereka menginterogasi para peneliti. Cha Yong dan John Woo memarahi para peneliti. Di perjalanan pulang, Cha Yong dan John Woo bertemu dengan direktur perusahaan Babel, Yang Han So. Vincenzo mempelajari dokumen yang diberikan kepadanya. Pak Hong mengizinkan Vincenzo untuk melihat informasi tentang gugatan kepada Farmasi Babel melalui Pak Nam. Di rumah makan, Jaksa Choi bertemu dengan atasannya sambil membicarakan sesuatu. Jaksa Choi terlihat tidak begitu senang dengan keputusan atasannya. Cha Yong pergi ke kantor ayahnya. Begitu melihat Vincenzo sedang membaca dokumen gugatan Farmasi Babel, Cha Yong mulai bertanya. Vincenzo telah selesai membuat catatan yang diperlukannya, ia pun pamit untuk pergi. Cha Yong yang ingin mengetahui strategi Vincenzo terus mengikutinya. Jaksa Choi diajak oleh kepala firma hukum Wusang, Han Sung Giyuk, yang menjadi pembela Farmasi Babel dalam tuntutan firma hukum Gipuragi. Han Seng menawari Jaksa Choi untuk bergabung dengan firma hukumnya. Vincenzo kembali ke rumah makan Pak Toto. Setelah mencoba pesanan makanan, Vincenzo masih mencela makanan buatan Pak Toto. Setelah itu, Vincenzo pergi menemui Pak Hong dan mengajaknya pergi ke kantor konstruksi Babel. Awalnya kedatangan mereka ditolak karena tidak memiliki janji, namun Vincenzo menunjukkan surat dakwaan kepada Na Deok Jin, ketua tim investasi dan pengembangan. Saat Na Deok Jin meminta surat dakwaan tersebut, ternyata tidak ada isinya. Vincenzo sengaja membohonginya, kini Vincenzo memberikan peringatan. Pak Hong begitu senang melihat aksi Vincenzo lalu mentraktirnya. Jaksa Choi memberikan surat pengunduran dirinya di kantor tempatnya bekerja karena Han Sung berhasil membujuknya. Di kantor firma hukum Wusang, semua pengacara di bawah pimpinan Pak Han Sung telah berkumpul, lalu Pak Han Chul memperkenalkan Bu Choi sebagai pengacara senior yang mewakili dirinya. Hal ini membuat Cha Yong merasa tidak senang. Vincenzo dan Pak Hong berdiskusi tentang rencana konstruksi Babel yang telah membeli gedung Geungga. Sementara itu di kantor firma hukum Wusang, Pak Han Sung memimpin rapat untuk persiapan penghancuran gedung Plaza Geungga. Keesokan harinya, Vincenzo diundang Pak Hong ke rumahnya. Tak lama, Cha Yong datang dan merasa kesal dengan ayahnya. Pak Hong tidak mempedulikan informasi dari Cha Yong ketika menjawab sebuah telepon yang masuk. Penelpon tersebut ternyata salah satu peneliti dari Farmasi Babel yang menghilang. Setelah mendapatkan tempat yang diberikan si penelpon, Pak Hong bergegas pergi dan menyuruh Cha Yong untuk mengatakannya kepada Vincenzo. Cha Yong mengatakan, kalau gedung Geungga akan dirobohkan dan semua orang harus mengungsi. Tapi, Vincenzo sama sekali tak mencemaskan hal tersebut dan melanjutkan makannya. Pak Hong telah sampai di tempat yang dituju, di sana dia bertemu dengan peneliti Farmasi Babel, Yu Min Chul. Pak Nam memberitahu kepada para penyewa kalau gedung akan dirobohkan, mereka jadi panik. Vincenzo terlihat duduk dengan santai sambil melihat handphonenya lalu memberikan tanda suka di setiap gambar yang dilihatnya. Pak Nam hanya keheranan begitupun yang lainnya. Pak Hong yang baru tiba menjadi bingung, melihat para penyewa tengah sibuk memindahkan barang mereka. Pak Hong ikut panik setelah diberitahu oleh Vincenzo. Di kantornya, Cha Yong bekerja tidak tenang sambil melihat ke arah jam dinding.
Pak Han dan Bu Choi makan malam bersama. Pak Han akan mempertemukan Bu Choi dengan Direktur Babel. Tak lama, pegawai Pak Han datang dan memberitahu, kalau salah seorang peneliti obat yang dikarantina telah melarikan diri. Hal ini membuat mereka berdua menjadi kaget lalu bergegas pergi. Chae-yong akhirnya memutuskan pergi dari kantor ke gedung Plaza Geunga, setelah John Woo bertanya kepadanya. Anak buah Sok-do telah bersiap dengan alat berat mereka. Setelah mendapatkan instruksi, mereka pun berangkat. Di perjalanan, Chae-yong melihat anak buah Sok-do telah bergerak, ia lantas melaju kendaraannya. Sesampainya di gedung Plaza Geunga, anak buah Sok-do dan Chae-yong menjadi heran dan tak percaya. Vincenzo menghalangi perobohan gedung dengan mengadakan pesta ala Italia. Vincenzo juga mengundang orang penting dan vlogger. Kembali ke tempat Larry, saat para penyewa ingin meninggalkan Vincenzo. Ia memberikan ide untuk mengadakan pesta, pesan pun disebar ke media sosial. Chae-yong hanya bisa tersenyum melihat itu semua. Vincenzo dan Chae-yong saling pandang. Drama pun bersambung.